saya mengajak Anda sekalian untuk datang ke Lombok untuk mengkaji atau mengeksplor kearifan lokal di Lombok. Sebagaimana kita ketahui, di Lombok ada dua tempat yang masih dilestarikan kebudayaannya, yaitu di Sade, Desa Sade, dan satu lagi di Ende. Kalau sade ini, menurut orang tua kami, leluhur kami terdahulu, artinya kesadaran, obat artinya. Itu diambil dari bahasa Jawa kuno, husada. Husada itu dipanggil sade sama orang Sasak. Keberadaannya ini sudah ada sejak tahun 1070 sesudah Masehi. Dan nama rumah adat yang ada di sini namanya Balai Tani. Balai itu artinya rumah dan tani itu pekerjaan kami sebagai petani, yang dimana rumah adatnya sampai sekarang masih bertahan. Asli lantai pondasi dari tanah liat, dicampur dengan sekam padi, baru dibersih, dipel pakai kotoran kerbau, kotoran sapi. Kalau kita kembali ke zaman dahulu, nenek moyang kami terdahulu, generasi pertama, mereka itu masih sangat primitif, tidak mengenal semen sama sekali. Membuat rumahnya hanya dari tanah liat, sekam padi, tai kerbau itu jadi semennya. Dasar dari atap rumah ini semuanya dari alang-alang, kekuatannya ini bisa tahan sampai 10 tahun. Untuk memasangkannya satu rumah itu bisa jadi sehari bisa jadi, karena caranya gotong royong. Dan kalau kita perhatikan, semua rumah adat itu anak tangganya tidak akan kurang dari 5. Itu sejarahnya di suku Sasak ini, kepercayaannya dulu orang tua kami, leluhur kami yang dulu animisme. Setelah animisme langsung masuk Islam, tapi Islamnya ini masih pengetahuannya masih sedikit. Jadi yang sholat hanya seorang kiai saja. Perbedaan suku Sasak yang ada di Sade sama suku Sasak yang tinggal di kota-kota itu, kalau mereka yang tinggal yang di luar Sade ini, mereka sholatnya hanya 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Ya, tapi generasi ke-16 seperti kami, sholatnya sudah masing-masing. Sehingga dari sini perubahan rumah adat jadi ditambah 2 tangga lagi. Kalau kita perhatikan juga, masjid tua itu kalau atapnya ini jarang ada yang lebih dari 5, semuanya 3 tingkat kalau nggak ada di Lombok ini. Supaya kita selalu mengenang bagaimana sejarah Islam masuk di Lombok, bahwa Islam masuk di Lombok itu melewati budaya. Dengan kegiatan tersebut. Cuman nyamuk itu sangat jauh berkurang karena memang dari aroma tai sapi tersebut. Di sana kita melihat rumah-rumah masyarakat yang tradisional, selain dia memanfaatkan potensi lokal,
misalnya atap dari alang-alang atau jerami dan kayu. Dan yang menarik di sini adalah lantai rumah masyarakat tradisional Lombok ini menggunakan kotoran sapi atau kotoran kebo. Tapi itu tidak menimbulkan bau. Nah, Anda boleh apabila datang ke Lombok menyaksikan sendiri, mewawancarai warga di sana. Dan dari aspek lingkungan ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah adanya kearifan lokal masyarakat Lombok untuk memelihara hutan. Jadi ada satu hutan larangan di Lombok di mana masyarakat dilarang menebang apalagi merambah hutan. Nah, kalaupun akan ditebang kayunya harus minta izin dulu, harus ada izin. Nah, apabila tidak ada izin terus melakukan penebangan pohon, maka itu akan terkena sanksi adat. Nah, ini bagus sekali. Walaupun ini adalah peraturan dari masyarakat, dari kelompoknya, tapi itu ditaati oleh masyarakat. Nah, itu dendanya dapat berupa beras atau dalih lain. Tapi andai kata ada seseorang atau kelompok masyarakat yang menebang atau merambah hutan tanpa izin, maka itu tidak membayar denda juga, maka dia akan terkena sanksi adat yang lebih berat lagi, dia akan keluarkan dari adat, dari warganya, tidak diakui lagi. Jadi ini adalah sanksi yang cukup bagus untuk bagaimana memproteksi supaya lingkungan hidup khususnya hutan tidak dirusak oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Nah, yang kedua ada hal yang kearifan lokal juga yang bagus di sini adalah bahwa di Lombok ini rumah-rumahnya kita lihat adalah rumah-rumah tradisional yang tidak menggunakan paku tapi menggunakan dari bambu. Jadi pakunya itu adalah paku buatan, sehingga bangunan yang dibangun itu walaupun terjadi gempa skala sedang sampai tinggi itu tidak akan sampai roboh rumah karena ikatannya begitu kuat. Nah, di sini mereka menggunakan dari bambu sebagai pakunya dan juga ada diikat dengan ijuk. Jadi ijuk dari pohon enau, dari jerami dan alang-alang itu masih dimanfaatkan sampai saat ini, sehingga tidak tergantung pada teknologi dari luar, tapi mereka bisa membuat rumah dengan sumber daya yang ada di sekelilingnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi kita di daerah lain di Indonesia khususnya, bahwa kalau ada kearifan lokal mari kita pelihara, mari kita lindungi hutan kita, mari kita rumah-rumah adat yang menggunakan peralatan yang tradisional, paku yang seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah sangat bagus sekali, sehingga ini masih bisa kita manfaatkan, kita pelihara untuk selanjutnya, sehingga daerah-daerah terutama daerah yang rawan gempa ini bisa memanfaatkan teknologi tradisional dari nenek moyang kita. Demikian dari saya. Nah, nanti saya akan mengajak Anda sekalian bagaimana suasana di ND, bagaimana pula suasana di Sade. Itu tempat yang khas perkampungan di Lombok. Sade adalah dekat dengan Mandalika, sedangkan ND lebih di utara lagi. Selamat mengikuti, menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen Anda untuk membangun sehingga video-video saya lainnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.